Hai Jesiers, inilah channel yang selalu menyajikan fakta-fakta sejarah unik yang ada di Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang mana yang diturunkan Tuhan bagi bangsa Israel saat dalam pengembaraan di Padang Gurun. Seperti apa mana yang dicatat dalam kitab Keluaran 16 itu? Apakah mana yang dimaksud adalah mana yang sama dengan yang tumbuh saat ini di tanah Israel? Temukan faktanya melalui video ini, dan jangan lupa di-subscribe dulu ya sebelum lanjut. Mana menurut pengertian Ibrani berarti apakah ini merupakan makanan yang menopang orang Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun ribuan tahun yang lalu. Mana tersebut berwarna putih dan mempunyai rasa yang manis. Atau ada juga yang mengatakan bahwa mana itu adalah roti tawar sehingga menyebabkan orang-orang Israel mengeluh di padang gurun. Mengutip dari kitab Keluaran 16 ayat 31, dikatakan bahwa mana itu berwarna putih dan rasanya seperti kue madu. Mana tersebut menjadi makanan bangsa Israel selama 40 tahun hingga mereka tiba di perbatasan Kanaan. The Interpreter's Bible atau kumpulan komentar populer Alkitab dalam mengomentari mana yang jatuh ketika Bani Israel berada di hutan belantara Sinai menunjukkan bahwa substansi mana yang dimaksud dalam kitab Keluaran 16 ini hanyalah bahan alami yang manis dari pohon-pohon tertentu di wilayah itu, yaitu di belantara dan gurun Sinai, misalnya pohon tamariska. Dan bahwa tidak ada yang ajaib mengenai makanan ini. Bagaimana dengan Anda, Jesiers? Teori itu adalah pendapat umum dari para modernis religius yang pernah berusaha untuk mengekstraksi semua elemen supernatural dari dokumen-dokumen Alkitab. Tetapi mari kita lihat fakta yang sebenarnya. Ketika bangsa Israel tiba di padang gurun Sinai, Tuhan memberi mereka roti dari surga. Wujudnya berupa benda bundar kecil sekecil embun buku di tanah. Itu bisa dikumpulkan, digiling atau diremukan dalam lesung batu, diolah menjadi kue atau direbus dalam panci tanah liat. Warnanya putih seperti biji ketumbar dan rasanya mirip dengan kue yang dipanggang dengan minyak dan madu. Ada dua teori skeptis umum mengenai sifat mana ini. Beberapa orang mengidentifikasi mana ini sebagai sekresi, yaitu hasil dari sebuah proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan dari pohon tamariska. Yang lain percaya itu adalah hasil dari ekskresi, yaitu sebuah proses pengeluaran bahan-bahan yang tidak berguna yang merupakan sisa metabolisme atau bahan yang berlebihan dari sel atau suatu organisme, dalam hal ini dari dua spesies serangga di wilayah Sinai yang terdapat pada sebuah pohon. Ini menurut Ensiklopedia Alkitab Standar Internasional, terbitan tahun 1986. Teori-teori rasionalistik yang mencoba melihat ketentuan kitab Perjanjian Lama hanya dalam pemahaman naturalistik adalah merupakan kegagalan yang menyedihkan. Mari kita simak dan pertimbangkan hal-hal berikut ini. Berdasarkan angka sensus yang dicatat dalam kitab Bilangan 1 ayat 45-46, diperkirakan bahwa seluruh umat Israel terdiri dari sekitar 2 juta orang lebih, tidak memungkinkan untuk cara sekresi pohon tamariska di wilayah gurun Sinai atau ekskresi kotoran serangga bisa menopang kebutuhan makan untuk 2 juta manusia. Terlebih lagi, bahan tamariska muncul di wilayah gurun Sinai hanya pada saat musim hujan dan itu pun dalam jumlah kecil. Alfred Edersheim, seorang teolog Kristen kebangsaan Yahudi, melalui penelitiannya yang dicatat dalam The Bible History Old Testament Grand Rapids Earthman's edisi 1890, memperkirakan bahwa seluruh semenanjung Sinai hampir tidak dapat menghasilkan lebih banyak dari sekitar 700 pon substansi tamariska di seluruh musim, dan itu dipastikan tidak akan mampu membekali jutaan umat Israel bahkan hanya dalam satu hari. Dalam Alkitab, tepatnya di kitab Keluaran 16, dikatakan bahwa mana dari surga jatuh sepanjang tahun dan cukup untuk kebutuhan semua orang, bahkan untuk 2 juta jiwa umat Israel. Pada hari yang ke-6 atau sehari sebelum Sabat, umat Israel mengambil mana yang dijatuhkan Tuhan itu 2 kali lipat banyaknya untuk persediaan di hari Sabat. Beberapa pakar yakin bahwa getah tamariska itu sama dengan mana yang asli. Namun pakar-pakar lain membantah kesimpulan ini karena alasan-alasan berikut. 1. Mana yang asli diberikan secara terus-menerus selama 40 tahun, sedangkan mana dari pohon tamariska itu tidak tetap dan musiman. 2. Jumlah yang dihasilkan mana tamariska itu tak mungkin memberi makan kepada jutaan orang setiap hari. 3. Mana yang asli turun dari langit, mana tamariska jatuh dari ranting-ranting pohon tamariska. 4. Mana yang asli tidak dapat disimpan lebih lama dari sehari, mana tamariska bertahan selama berbulan-bulan. 5. Mana yang asli dapat direbus, digiling, ditumbuk, dan dijadikan kue. Mana tamariska tidak dapat digunakan seperti itu. 6. Bahan gizinya berbeda. Mana yang asli memelihara satu bangsa selama 40 tahun, sedangkan mana tamariska kurang berguna sebagai makanan.
Kesimpulannya adalah, mana yang dimaksud dalam kitab Keluaran 16 adalah mana yang diturunkan Tuhan langsung dari langit secara ajaib. Mana itu berhenti setelah periode pengembaraan 40 tahun umat Israel di padang gurun. Sedangkan mana dari pohon tamariska bisa ditemukan hingga hari ini. Tamariska adalah golongan tumbuhan yang termasuk genus tamarik. Nama lainnya adalah tamaris, salt cheddar. Terdiri dari 50-60 spesies tumbuhan berbunga dalam famili tamaris, merupakan tumbuhan musiman di daerah gurun. Fakta bahwa mana yang dikumpulkan oleh orang Israel tepat sesuai dengan kebutuhan setiap individu, baik jumlah yang dikumpulkan terlalu banyak atau terlalu sedikit, menunjukkan bahwa mana dari surga itu ajaib, tidak alami. Itulah sebabnya mana tersebut diartikan atau disebut oleh orang Israel sebagai apakah ini karena memang belum pernah mereka temui sebelumnya. Dan itu adalah sebuah keajaiban. Ekskresi serangga atau sekresi tamariska tidak sesuai dengan gambaran ini. Lalu apa makna dari mana asli yang turun dari surga yang dimaksud dalam kitab Keluaran 16 itu? Jika melihat catatan pada kitab-kitab perjanjian baru, mana yang dimaksud dalam kitab Keluaran itu adalah melambangkan Yesus Kristus sebagai roti hidup yang turun dari surga. Ketika mukjizat-mukjizat dalam Alkitab berusaha dijelaskan dengan teori yang dibuat-buat, maka setiap keajaiban yang tertulis di Alkitab akan menjadi lebih sulit diterima oleh akal sehat dibandingkan dengan kita mempercayai bahwa Tuhan itu memang Maha Kuasa. Demikian fakta Alkitab tentang mana.